Lini masa media sosial sempat dihebohkan oleh sebuah rekaman video yang mengiris hati. Video tersebut menampilkan seorang bocah laki-laki berinisial AGP yang baru berusia 7 tahun ditemukan di tempat umum dalam kondisi tubuh yang penuh dengan luka mengenaskan. Bocah berkaus hitam tersebut ditemukan di area belakang Gedung Nasional Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Dengan wajah yang pucat pasi dan tatapan mata yang menyimpan ketakutan mendalam, ia meringis menahan sakit saat didekati dan ditanyai oleh warga yang merekam videonya. "Bapakku di penjara narkoba, mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini." Kalimat pilu yang meluncur dari bibir kecil sang bocah seketika meruntuhkan hati siapapun yang mendengarnya. Penemuan ini langsung memicu reaksi cepat dari masyarakat dan aparat berwenang, membuka tabir kelam di balik dinding sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Mendapatkan laporan dari warga yang resah, petugas dari UPTD PPA Kabupaten Dairi langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Petugas UPTD PPA Dairi, Denny Siringoringo menuturkan betapa memprihatinkannya kondisi fisik korban saat ditemukan. Bocah Malang berinisial AGP tersebut menderita luka parah di sekujur tubuhnya, mulai dari luka terbuka di bibir, lebam membiru di lengan kiri, luka pada lengan yang sudah mulai bernanah, kedua kaki yang membengkak, hingga goresan-goresan luka di kedua sisi pelipisnya. Perjuangan petugas dalam menyelamatkan korban sempat menghadapi hambatan di lapangan. Saat hendak dievakuasi, seorang wanita dewasa yang mengaku sebagai pihak keluarga sempat berusaha menghalang-halangi petugas untuk memberikan pertolongan medis kepada korban. Namun, berkat ketegasan petugas, AGP akhirnya berhasil dilepaskan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sidikalang guna mendapatkan penanganan medis darurat sekaligus keperluan visum et repertum. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, AGP yang masih diselimuti rasa trauma menceritakan bahwa luka-luka tersebut adalah akibat dari penganiayaan sadis yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri. Seiring dengan berjalannya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polres Dairi, sejumlah fakta baru yang mengejutkan berhasil diungkap ke permukaan, meralat informasi awal yang sempat beredar di tengah masyarakat. Berdasarkan keterangan resmi dari Kasih Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadan, terungkap bahwa pelaku penganiayaan bukanlah bibi kandung korban seperti yang diduga sebelumnya. Wanita berinisial RS yang berusia 52 tahun itu sebenarnya adalah tetangga dekat keluarga korban. Hubungan antara pelaku dan keluarga korban terjalin karena ibu kandung korban berteman dan bertetangga dekat dengan tersangka, hingga kedua anak tersebut memanggil pelaku dengan sebutan akrab Maktua. Fakta tragis lainnya, kedua bocah Malang ini, yakni AGP 7 tahun dan adiknya yang berinisial AP 6 tahun, ternyata sudah dititipkan kepada tersangka RS selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Ibu kandung korban terpaksa merantau keluar daerah untuk bekerja demi menyambung hidup, sementara sang ayah harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus penyalahgunaan narkotika yang informasinya berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Apa sebenarnya yang memicu tindakan keji seorang wanita paruh baya terhadap dua anak kecil yang dititipkan kepadanya? Dari hasil pemeriksaan intensif pihak kepolisian, tersangka RS mengaku tega menyiksa kedua keponakan asuhnya tersebut karena tengah berada di bawah tekanan hidup yang berat. Tersangka kerap memukul korban menggunakan gagang sapu hingga gantungan baju apabila anak-anak tersebut dinilai nakal. Selain faktor emosi dan tekanan psikologis, masalah finansial turut memperkeruh situasi. Tersangka mengaku bahwa uang kiriman biaya pengasuhan dari ibu korban di perantauan kerap tersendat-sendat atau tidak lancar, dengan kesepakatan upah asuh sekitar Rp500.000 per minggu. Kendati demikian, di hadapan penyidik, tersangka RS sempat berdalih bahwa dirinya sebenarnya menyayangi anak-anak tersebut, namun khilaf karena terlalu keras dalam mendidik. Alasan tersebut tentu tidak dapat menghapus unsur pidana. Aparat kepolisian dari Polres Dairi bergerak sigap dan resmi menahan tersangka RS sejak Jumat 21 Agustus 2026 setelah resmi berstatus sebagai tersangka kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini kembali membuka mata kita mengenai darurat kekerasan anak di Indonesia.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lebih dari 21.000 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2025 lalu.